Oke, mari kita lihat. Tapi kalau menurut kalian kemarin gimana? Ada kesulitan nggak? Hmm? Lumayan kesulitan. Oke. Oke, coba ya, saya buka dulu. Oke, saya share screen ya. Bentar. Kelihatan? Kelihatan, Bang. Oke. Jadi yang pertama tuh soalnya apa sih? OOP merupakan paradigma programming ya kan? Yang bertujuan mendefinisikan sebuah objek di dunia nyata ke dalam sebuah program atau aplikasi. Terdapat dua komponen besar pada sebuah objek, yaitu atribut dan fungsi. Ya, atau prosedur. Jelaskan kedua terminologi tersebut, beserta contoh implementasinya dalam bahasa Java. Sediakan objek yang sesuai dengan nama fungsi tersebut. Ya, nggak kan contoh nih. Ini kan sebenarnya jawabannya cukup straightforward ya. Atribut kan berarti variabel ya. Kalau fungsi berarti metode ya, nama lainnya ya. Ada alasan kenapa saya di sini yang satu nyebut atribut, yang satu fungsi. Ekspektasi saya di fungsi itu kalian nyebutin nama lain fungsi itu adalah metode gitu. Ya, terus perlu jelasin aja yang satu gunanya buat eh, melakukan operasi tertentu, sedangkan kalau atribut yang menyimpan value aja sih, singkatnya gitu. Ya, ini contohnya nggak usah yang ribet-ribet, simpel aja. Yang penting mengandung metode sama mengandung atribut, everything dan nah udah gitu. Nomor satu, majority bisa jawab nggak? Halo, Awan, Pak. aman ya? Nomor satu ya. Nomor berapa yang kalian paling berkesan sampai di tahap gue ingat banget nih soal susah itu? Yang mana ya? Kalau saya yang tipe data sort itu tuh, Pak. Hah, tipe data? Yang ada sortnya itu. Yang mana tuh? Nomor berapa ingat ya? 4 apa 5. Terus. Nah, ini nih nomor 5. Mm-mm. Soalnya pas di codingin, Sure. hasilnya INT. Saya dapat sorted. Hmm. Jawabannya apa? Kamu? Saya jawabannya error. Tapi pas dicoba di codingin INT. Ya, jawabannya INT ya guys. Ah, Ya, bisa dijelasin sih sebenarnya kenapa. Karena kan yang sifatnya si konstruktor itu cuma si demo. Coba kamu perhatiin. Yang satu kan demonya itu ada void. Yang satu kan demonya nggak ada void. Iya kan? iya, Hmm. Nah, pertanyaannya sekarang, yang dipanggil konstruktor apa fungsi? struktur Betul. Jadi yang dikeluarin yang mana? yang atas itu. Betul sekali. Yeay. Tapi itu kan INT, bukan sort Sistem dot out-nya apa? system. Ini kan INT kan? Ya, Betul, ini INT. Ini short. Tapi sekarang gue tanya, new demo itu fungsi apa konstruktor? manggil konstruktor.
Betul, berarti konstruktor yang mana? Ini sama ini yang mana yang konstruktor? Yang atas. Betul, kecuali ada dua konstruktor, yang satu integer, yang satu short. Oh, oke Pak. Mantap. Oke, sebenarnya ini menurut saya yang tergolong gampang karena selama kalian beracuan sama yang dipanggil konstruktor udah selesai gitu. Tapi lihat tuh ada penilaian tambahannya kok ya. Kalau jawaban tidak bisa jalan karena ada fungsi yang namanya sama, alasan kamu misalnya gitu, oke lah 75 masih gua kasih. Tapi kalau jawabannya short, tapi alasannya karena parameter di PES adalah short, nah itu telat sama kali saya 50 gitu. Ya, nilai ini ada kok sama saya, tenang aja. Oke, yang nomor berapa lagi yang membingungkan? Nomor 2 itu setahu aku lumayan gampang. Ini kan belum isi A, B, C-nya doang kan? Iya kok. Ya ini cuman perlu isi biasa aja sih, bawah tinggal deklarasi objek, terus ngeprint, terus yang atas itu ya tinggal return supply-nya doang sih. Yang ketiga itu class dan objek ya, cuman kayak perlu ngejelasin aja. Ini sebenarnya teori sih banget. Kayak masih basically kita perlu ngebedain aja kelas itu kan definisinya objek itu ya actual stuff-nya gitu loh. Actual instance-nya gitu ya. Jadi selama kamu udah bisa nyontohin itu, I think aman lah. Misalnya nomor 3 sama nomor 1 itu soal bonus lah. Nah, soal nomor 4. Ini juga cuman contoh set target doang nih. Misalnya kalau lu bikin set target sederhana, udah gue langsung bagusin sih nilainya. Gitu ya. Nothing spesial ya di sini ya. Maksudnya aman-aman aja ya. Teori lah, teorinya ternyata gue baik loh, kasih 3 loh. Gue nggak nyangka, gue lupa. Terus yang terakhir, soal nomor 6 nih ya. Terdapat paradigma polymorphism, ya kan? Jelaskan paradigma tersebut. Nah, dan salah satunya itu M1 method in class. Ya. Jadi, yang polymorphism itu yang mana? Yang si M mana? Jadi, kalau kalian perhatiin, polymorphism itu ya polymorphism aja. Sedangkan kalau misalkan ditanya code di sana ngapain, kamu tinggal jelasin tuh ada komentarnya sih. Ya, dia basically ngambil calls A M1, yang ini calls A M1 since tipe datanya itu adalah si A. Nih, kan yang ini. Oke, jadi ada 6. Kira-kira nilainya berapa? Kalian udah ada bayangan belum? Nilainya bakal berapa? Hai. Halo, guys. Anybody? Aman ke? Oke. Ya, hopefully everything bagus ya. Praktikum gimana? Aman nggak? Dan praktikum kan yang buat soalnya Aslab tuh. Ada yang membingungkan nggak? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada. Kita lanjut ke pertemuan kita deh ya.
Loh. Pemrograman berorientasi objek. Kita ngomongin abstraction nih. Guys, perhatiin ya guys. Ini online tapi bukan berarti gampang soalnya ya. Nanti contoh codingan pasti juga ada. Nih, coba perhatiin abstraction ya. Nah, abstraction itu tuh konsep yang waktu itu sebenarnya kita udah pernah bahas di awal minggu juga ya. Singkatnya tuh bagaimana kita menyembunyikan sebuah detail serta sebuah kompleksnya sebuah sistem ke dalam bentuk implementasi, ke dalam bentuk kelas gitu. Jadi pengguna nggak perlu tahu dalamannya. Kayak misalnya kalian pergi naik mobil, kalian cuma tahu kalau tekan pedal 1 itu gas, tekan pedal 2 itu rem. Tapi bagaimana cara giginya bekerja, gimana cara dia membakar bensin, menggerakkan roda, mengubah bensin jadi tenaga, gitu itu kalian nggak perlu tahu. Yang perlu kalian tahu adalah kalau ditekan gasnya ya jalan, kalau ditekan remnya berhenti. Kalau misalnya giginya mundur ya mundur gitu. Oke. Kalau bensinnya habis ya perlu diisi, udah sampai situ aja gitu. Tapi secara teknikalnya nggak dikasih tahu gitu. Nah, itu juga sama. Abstraksi juga sama seperti itu. Jadi abstraksi itu sesuai dengan kata namanya dari kata-kata abstrak. So, kita mencoba membuat sebuah definisi itu tidak perlu diketahui secara full, hanya bagian luarnya saja. Jadi kayak kamu cuma tahu kulit luarnya aja. Fungsinya apa? Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya sebuah engineer itu seorang engineer kalau misalnya ngerjain segala sesuatunya harus ngerti dari awal sampai akhir, bubar kepalanya gitu, bisa tewas gitu. Karena balik lagi mereka butuh yang namanya library orang lain, yang mana library orang lain itu bisa aja sebenarnya kompleks dan ada sulit ya untuk dimengerti. Jadi ya kita tinggal tahunya ini ada fungsinya, parameternya seperti ini, returnnya seperti ini, udah kayak gitu. Kayak sebagaimana kalian pernah pakai di C++ printf misalnya, kalian nggak perlu tahu tuh cara dia nge-parsing variabel di belakangnya supaya bisa jadi tulisan rapi itu gimana, nggak perlu tahu. Kalian pokoknya taunya kalau printf depannya itu stringnya maunya apa, belakangnya adalah variabel untuk nge-replace si persennya gitu kan. Dan itu yang cukup kalian tahuin cuma sampai situ aja. Dan nggak ada yang salah dengan hal itu. Itu emang tujuan dari abstraksi. Nah, di OP kita punya yang namanya abstract class, ya, di mana abstract class ini itu merupakan satu bentuk wujud atau implementasi dari konsep abstraction itu sendiri, ya. Nah, abstract class ini tuh merupakan salah satu tipe kelas dalam bahasa OOP yang dapat, ya, yang dapat memiliki satu atau lebih abstrak method. Nah, perhatiin dulu nih. Kalau dari tadi ini kita udah ada kata-kata banyak kata abstrak, abstrak, dan abstrak. Oke. Nah, tapi abstrak kelas itu sendiri maksudnya gimana sih? Misalkan contoh gini. Guys, kamu kalau di kampus itu tugasnya ngapain sih? Misalnya saya tanya gitu. Kalian kalau 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 misalnya hari-harinya, kalau besok tuh kalian ada kelas gak? Misalnya gue tanya gitu. Misalnya nih, contoh gue tanya, guys, besok ada kelas gak? Ada, Pak. Ada, oke. Dari pertanyaan tadi, yang saya dapatkan informasinya besok kamu punya kelas. Di mana saya udah tahu nih kalau ada kelas, pasti ada jadwalnya, pasti ada ruangannya, betul nggak? Bener, Pak. Tapi saya belum tahu tuh, itu kelas apa, diajar sama siapa. Oke? Sampai sini masih paham? Ketidakpahaman itu yang disebut dengan abstract class. Jadi misalkan kita ngomongin nih, kita mau ngomongin kelas makanan misalnya. Kelas makanan. Nah, kelas makanan itu mestinya kita definisin sebagai sebuah abstrak kelas. Kenapa? Karena makanan itu sendiri masih belum jelas. Makanan itu sendiri kita perlu definisin yang namanya gue punya sebuah kelas namanya makanan, yang pasti kalau makanan tuh bisa dimakan, ada rasa, ada harga, misalnya kayak gitu. Oke? Di mana nanti ada turunan ini. Ada misalnya let's say gue punya kelas namanya gorengan, extend makanan, terus sop-sopan, extend makanan.
Nah, itu berarti udah mulai gue definisin tuh bahwa sekarang gue punya kelas namanya gorengan yang dia merupakan turunan dari makanan gitu. Berarti sama aja kita bisa bilang gue udah bisa definisiin gorengan, tapi gue nggak bisa definisiin makanan. Kalimatnya mungkin ada bingung. Coba ya, kita gambar pakai DAO.io deh mungkin biar lebih clear. Nih, kita bikin diagram ya. Dah, kenapa lagi nih? Kenapa minta lagi? Misalkan kita ngomongin kita punya makanan nih, masalah mana ya makanan. Anggaplah ya kita punya sesuatu yang namanya makanan nih. Tapi makanan ini tuh belum bisa didefinisiin. Makanan tuh bisa banyak. Bisa donat, bisa pizza, oke. Bisa lagi misalkan cookies, nah, dan semacamnya nih. Nah, kalau kita ngomongin makanan doang, ini kayak sama aja kita ngomongin nanya teman, terus kita ngomongin, guys, lu mau makan nggak? Mau dong. Mau makan apa? Mau makan makanan. Itu kan sesuatu yang jawabannya abstrak banget. Nggak ada definisinya, nggak jelas banget kayak, oke, lu mau makan, tapi gua mau makannya apa? Makan makanan gitu. Ya, nggak jelas gitu. Tapi ya kita tahu pasti pasti yang namanya kita mau makan ya pasti makannya ya makanan gitu loh. Makanan yang bisa dimakanan, makanan yang bisa dimakan tuh kayak gimana sih? Ya udah pasti makanan yang eh, nggak beracun dan semacam itu adalah definisi dasarnya si makanan gitu loh. Nah, baru nanti setelah kita mendefinisikan lebih lanjut, baru tuh nanti ada kita bisa jelasin gitu. Oh, gue pengen makan makanan berat, berarti makannya pizza. Oh, gue pengen makan makanan snack, bisa jadi donat. Oh, gue pengen makan yang sifatnya itu cemilan-cemilan garing. Oh, bisa jadi biskuit. Itu baru bentuk definisinya. Nah, tapi kamu nggak bisa ngedefinisin objek itu sendiri sebagai apa kamu nggak bisa ngedefinisin makanan itu sendiri sebagai sebuah entity karena kalau kayak kamu bilang makanan itu adalah sebuah objek independen itu sama aja kamu ngomong kayak gini ya saya mau makan makanan itu nggak bisa. Nah, abstrak kelas itu ada itu untuk menjawab sebenarnya untuk menjawab itu gitu loh. Nih ada chat siapa nih? Oh ya oke. Nah, balik lagi abstrak kelas itu ya gunanya sebenarnya buat itu aja sih. Jadi buat ngasih bentuk implementasi. Nanti gua bakal contohin deh biar lebih gampang. Nah, begitu juga dengan abstrak method. Nah, abstrak method tuh kita baru ngomongin sesuatu punya metode apa tapi belum didefinisin caranya gimana, cara ngelakuinnya gimana. Misal contoh
apakah seorang baby yang baru lahir itu bisa bernyanyi? Pasti suatu hari gedenya pasti bisa bernyanyi, tapi semadu apa nyanyiannya, suaranya seperti apa, itu kita belum tahu. Makanya itu disebut abstrak tuh. Bayi saya baru lahir, bisa nyanyi nih pasti. Ya bisa nyanyi pasti, tapi cara bernyanyi yang belum kita tahuin. Nah, itu yang disebut contohnya abstrak method. You can definitely do something, tapi kita belum tahu how far you can do a thing. How do you do a thing gitu. Kayak misalkan contoh kalau misalnya lu ngomongin bisa nggak lu lari, ya bisa, tapi cara lu lari pasti belum tentu sama kayak pelari profesional gitu. Jadi kita kasih tahu definisi abstrak metodnya aja gitu. Kayak dia secara general bisa ngapain aja sih kata gitu. Sebuah objek under definisi ini bisa ngapain aja. Misal contoh manusia under kalau kalau di bawah kita ngomongin kelas manusia, manusia pasti bisa nafas, bisa nyanyi, bisa ngomong, bisa ketawa, tapi mungkin bisa aja kan gitu. Kalau misalnya orang kan ketawanya beda-beda. Ada yang ketawanya hahaha, ada yang ketawa hahaha, atau ada yang soalnya ngak, banyak macam lah. Gitu. Ketawanya variatif itu loh, ya. Nah, itu yang disebut dengan metode. Metodenya metode ketawa misalnya, tapi belum tentu semuanya sama. Kita perlu definisi nanti pas per orang gitu. Bentar ya, aku biar sebentar, Pak. Ah. Oke, balik lagi guys. Jadi tadi ya, eh, kita udah sampai di tahap yang tadi ya ngomongin abstrak metode ya. Jadi singkatnya abstrak metode itu ya kita kayak ngedefinisin sesuatu hal bisa ngapain, metode ya namanya kan do something. Kita tahu setiap manusia, misalnya contoh nih ya tadi yang kayak tadi, apakah setiap manusia yang ada di dunia ini bisa ketawa? Pasti bisa ketawa. Tapi mungkin cara dia ketawa pasti bisa beda-beda. Ada yang ketawanya hahaha, ada yang hihihi, ada yang ada yang hmm, ada juga yang kayak gitu gitu. Ya, tawanya orang macam-macam gitu. Jadi memang tergantung dari si individunya masing-masing, di definisinya seperti apa ya. Nah, lalu sekarang kita sampai sini ada pertanyaan dulu nggak guys? Aman, Pak. Oke, lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke perbedaan antara concrete class sama abstract class. Oh, ada chat. Oke. Concrete class itu adalah kelas yang kalian sudah pelajarin dari kemarin-kemarin. Yang kayak udah jelas tuh metodenya apa, nama kelasnya apa, itu udah fix jelas itu. Nah, itu namanya concrete. Jadi kayak namanya apa, metodenya apa, variabelnya apa, nggak ada yang masih bentuk ke definisi, semuanya benar-benar bisa langsung dipakai, di-create dan langsung bisa dieksekusi. Nah, sedangkan kalau abstract class itu tuh nggak bisa. Abstract class itu tuh nggak bisa diinisialisasi em, sebelum diturunkan. Jadi misalkan contoh, kita bikin programis ya. Saya gini, public abstract class human, misalnya food, misalnya. Terus di sini kita bikin integer name, sorry, apa ini? String deh, string name, ya. Terus kita bikin sorry, protected string name sama protected
in price misalnya gitu. Terus misalnya nih kita bikin public class gorengan atau fried ya, fried extends food. Extends food. Ini berarti misalkan kita contoh, let's say get, kita bikin fried string A in B misalnya gitu ya. Nanti tinggal name sama dengan A, price sama dengan B. Misalnya gini contoh. Nah, kalau misalkan kita ngomongin concrete class, kita ngomongin abstract class kayak gini nih. Ini kamu nggak bakal bisa bikin seperti ini. Misalkan contoh, put X sama dengan new put. Nah, ini mestinya nggak jalan nih. Mestinya ya, mestinya. Kalau jalan sih saya bingung sih. Nah, nggak bisa. Oh, tapi ini karena static variable. Oke. Oke, public static class. Nah, nih. Kelihatan ya, putnya itu abstrak. Jadi nggak bisa diinisialisasi. Tapi kalau misalnya kalian bikin fried, nggak ada masalah. Ya, mau btw tadi itu udah naik ke upcasting nanti dulu itu gini nih misalnya. Nggak ada masalah tuh. Jadi kalau abstract class itu nggak bisa didefinisin sendiri. Dia harus didefinisinnya itu via turunannya. Ngerti nggak? Kebayang nggak? Halo, guys. Ya, Nah, Paul. BTW kalau diperhatiin juga, dia hanya bisa didefinisin bawahnya kalau misalnya bawahnya itu konkret. Jadi kalau bawahnya itu masih abstrak juga nggak bisa. Jadi benar-benar yang bisa didefinisin itu yang konkret doang. Karena di mana-mana sesuatu yang konkret yang baru bisa didefinisiin gitu. Dah, intinya kayak gitu. Ya, gitu ya. Concrete class sama abstract class, jadi tahu ya, kalau concrete class itu ya metodenya semuanya detail, ada definisinya, bisa didefinisin juga di construct bisa. Tapi kalau abstrak ya ada kata kunci abstraknya aja gitu, that's it gitu. Dan nggak bisa dibikin new gitu. Ya. Nah, pada concrete class setiap fungsi harus secara langsung kita implementasikan ya. Fungsi hanya dapat memiliki concrete methods ya. Jadi nih, kalau kalian lihat di sini metode yang gue definisi, misalnya kalau gue bikin fungsi di sini void get name misalnya, ini kan return name misalnya, ini kan berarti gue bisa panggil get name. Oh iya, sorry, string. Sorry, system dot out dot println. Nah, kan tuh gue nggak ada masalah gitu. Nah, ini disebut concrete methods yang ada namanya nih, yang ada namanya, ada fungsinya, ada isinya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin fungsi yang tidak concrete atau abstract method ya, nah itu tuh bentuknya kayak gini, string get name. Nah, gini doang. Ini tuh kita baru definisiin doang, kita punya fungsi namanya get name tapi belum ada isinya. Ini disebut dengan abstract method
Ini disebut dengan nama concrete method. Jadi kayak prototype functionnya aja ini, si abstract method. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Guys, no question? Mbak. Ya. Nah, ini contoh sintaksnya. Ya, seperti yang tadi saya contohin tuh. Public abstract class name gitu kan. Nah, public abstract method. Oh iya, tadi saya lupa nambahin. Di sini mestinya ada public. Di sini mestinya ada string abstract gitu. Hmm. Ini ya sintaksnya. Ya, gitu. Ya, seperti yang tadi saya bilang. Seperti yang dapat lihat dari atas ya, bahwa abstract class itu bisa milik sama kayak kelas biasanya, bisa punya konstruktor, bisa punya atribut, bisa punya metode konkret gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalkan pada abstract class-nya itu sendiri kalian nambahin keyword abstract, maka uh, pada saat kamu membuat sebuah fungsi yang kayak tadi nih, ini tuh kamu sama aja mendefinisikan bahwa belum sepenuhnya ada definisi di sini dan otomatis nggak bisa dipakai gitu. Jadi ini kamu kayak bikin metode kosong tapi nggak ada isinya gitu, kayak orang bisa nyanyi tapi belum tahu cara nyanyi kayak gimana gitu. Ya. Oke, nah tapi ingat ya, ini hanya bisa dilakukan, penambahan kata-kata abstrak ini hanya bisa dilakukan kalau misalnya kalian bikinnya di dalam abstrak class. Kalau bikinnya di concrete class nggak bisa tuh di dalamnya ada abstrak, tuh nggak bisa. Namanya abstrak method itu hanya bisa didefinisikan di dalam abstrak class. Kuncinya itu. Ya, potongan kode. Nih, ada contohnya sih. Kecuali tadi kita juga ada contohin ya. Kita punya kelas public abstract class karakter. Dalamnya ada konstruktor, ada variabel, ada atribut nih ya kan. Terus di sini ada fungsi nih. Ada metode, dua metode abstrak nih. Kenapa disebut abstrak? Karena belum ada definisinya ya. Nah, gimana cara kita mendefinisikannya? Mendefinisikannya itu dengan cara menurunkannya nih. Extend karakter, baru didefinisi isinya ngapain. Sama kayak yang tadi punya saya, cuman lebih simpel aja. Ini awalnya saya bikin abstrak, terus saya turunkan, terus baru saya definisi di bawahnya. Seperti itu. Sama aja. Gitu. Tapi kalau kalian lihat itu esensinya, kita di atas ini baru sifatnya itu cuma definisi. Namanya karakter pasti bisa nyerang, bisa ngambil damage, bisa dapat. Nah, ini dua hal yang udah pasti ada di semua karakter. Tapi mungkin kalau misalnya karakter A sama karakter B yang kelasnya beda, misalnya warrior sama mage gitu misalnya, itu bisa jadi take damage-nya sama ngasih damage-nya kalkulasinya beda seperti itu. Misalkan contoh, kalau warrior itu take damage-nya itu depends ke defense point. Damage-nya itu kalkulasi dari damage point dikurang death point dikali 2. Heavy damage itu 3,5 dikali damage point. Ignore defense. Gitu. Nah, ini yang tadi kita udah jelasin sih, bahwa pada dasarnya namanya abstract class itu memang harus di-extend. Jadi harus diturunkan ke kelas yang lain, ke kelas yang konkret. Ya, caranya gimana, sama dengan kata kunci extends juga sih. Ini basically tadi udah saya contohin ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Aman, Pak. Aman ya? Ini jam 8.55 ya. Kita take back sebentar ya, 10 menitan ya. Nanti kita lanjut lagi 10 menit kemudian. Saya
Ada urusan sebentar. 10 menit ya, guys. Sorry. Saya mau dulu ya.
Alright guys, lanjut lagi. Jadi ini bentuk contoh kita nge-extend something ya. Nah, ini sebenarnya udah pernah dijelasin juga cara tadi contoh codingan juga udah ada. Ya, ntar kita buka lagi kalau misalnya bingung. Oke, nah potongan code-nya. Jadi kalau misalnya diturunkan, maka metode-metode yang ada di dalam abstract class ya tidak harus secara langsung direalisasikan. Perhatiin, ada kata-kata metode-metode yang ada di dalam abstract class tidak harus secara langsung direalisasikan. Jadi kalau misalnya kamu abstrak ke abstrak itu nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah kalau abstrak ke konkret. Karena kalau namanya konkret berarti definisinya itu asumsinya kamu udah ngedefinisin semua kelasnya, semua apa namanya, semua abstract functionnya. Karena seperti yang tadi saya bilang, abstract function atau abstract method itu hanya bisa akan ada di dalam abstract class. Jadi kalau misalkan udah ada di dalam concrete, kalau misalnya udah dibentukannya itu di concrete class, kamu nggak boleh lagi dalamnya ada kata-kata keyword abstract gitu. Which is berarti semuanya harus sudah terdefinisi di dalam hal tersebut. Misalkan contoh kayak gini. Ini kan ada abstrak. Ini nggak apa-apa tulis di sini karena kelasnya masih abstrak. Tapi kalau misalnya udah public class langsung nih, nggak ada abstrak class warrior, nah ini berarti dapat diasumsikan bahwa ini udah konkret. Nah kalau konkret berarti semua yang tadinya abstrak itu harus didefinisikan dulu di sini. Ngerti nggak? Seharusnya ada pertanyaan dulu nggak, guys? Satu, dua, tiga. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada. Nah, ini contoh kalau kamu tidak menuruti perintah dari saya yang tadi saya udah bilang. Bikin kelas warrior, extend playable karakter, tapi yang diimplement cuma damage. Padahal kalau kalian lihat, dia itu punya damage sama tag damage. Jadi dua-duanya harus dideklarasiin, didefinisiin. Kalau nggak, nanti bakal tulisannya kasih tahu nih. Nggak apa, must either declare abstract or implement abstract method take damage in character gitu ya. Nah, setelah kalian definisin take damage sama damage sudah nggak ada masalah gitu ya. Nah ini contoh dari upcasting namanya. Nah, cuman perlu dijelasin di sini. Di sini ada nggak ya upcasting sama downcasting? Nggak ada lagi. Nah, mesin ini nanti sih, tapi mari kita bahas saja sedikit. Tadi kan kita let's say bilang public static abstract class shape misalnya gitu. Integer name, integer, terus misalnya protected abstract float atau in luas misalnya. String name in width in height misalnya kayak gini. Oke. Terus misalnya gue punya public static plus rectangle. Oke. Terus di sini gue
ekstensi shape. Gua bikin rectangle, public rectangle in width, in height. Misalnya kayak gini. Berarti nanti this dot width sama dengan width, this height sama dengan height. Oke, terus ini masih cukup straightforward ya. Nah, gue bikin nih protector atau gue bikin public abstract in jangan ini lagi tapi public in luas Python apa? Soal ini public juga ya. Python width kali height misalnya kayak gini. Terus gue bikin nih dua nih codingan ini. Gue bikin dua jenis kelas. Nah, satu lagi misalnya circle. Jangan circle deh. Apa ya misalnya triangle deh. Width kali height bagi 2 gitu kan ya. Nah. Oke, sampai sini masih ngerti ya, ini cuman plus dia extend 2 aja gitu. Nah, gue bisa bikin kayak gini. Shape 1 shape S1 sama dengan new let's say rectangle 10,10. Oke. Terus gue punya lagi yang kedua S2 ini triangle ini 10-20 ini 10-10. Oke. Sama nih ya. Nah, terus gue bikin nih. Gue bikin kok nggak bisa, kok aneh sih. Nah, misalnya gue bikin lagi di bawah shape array of shape ini sama dengan S2. Oke. For I in items for shape S in I maka kita bisa s dot system dot out dot println s dot get s dot luas misalnya. Oh, sorry, ini triangle ya, nama kontaktornya beda. Oh, bukan length ya, apa ya? Size ya. Saya suka ketukar. Kan, berarti length doang tapi nggak pakai ini kan. Coba ya, saya lupa. Nah, tuh. Cara diperhatiin. Ini basically kelas biasa. Shape, di extend, rectangle, di extend jadi triangle. Nah, tapi perhatiin nih. Kita punya dua-duanya itu under shape. Tipe data yang ini juga shape. Tapi pas di execute, dia nge-execute fungsi masing-masing dari triangle sama si rectangle. Kenapa bisa kayak gini? Karena di shape ini sendiri kita udah definisiin kita punya luas, tapi untuk implementasinya tergantung dari original kelasnya. Yang satu rectangle berarti nanti manggilnya yang ini. Kalau yang satu asalnya dari triangle, pas ngambilnya dari ini.
pada saat kita bikin jadi array, ini kita cuma bilang kita punya kumpulan dari sebuah bentuk. Tapi bentuknya apa, ada triangle, ada rectangle, kita nggak tahu. Tapi pada saat kita kalkulasi, dia akan ngikutin kelas awalnya duluan, yang pertama kali kita definisiin. Sampai sini ada pertanyaan dulu gak? Dari contoh yang tadi saya kasih ya. Mau tanya itu kok. Akses modifiernya berarti yang abstrak itu harus protected sama public, yang nggak boleh private. Yang mana? Itu yang public abstraknya itu. Yang abstrak. Nah, Ini. itu tipe itu tuh yang buat metodenya itu kok. Itu nggak boleh private ya. Ini. Ah, Ini kan sama aja kayak kamu bikin set getter ya kan. Kalau kamu pengen nge-set atau nge-get something, ya mesti bisa diakses dari luar dong. iya. Jadi public gitu. Oke? Oke. Sampai saya pertanyaan lagi gak? Cukup bisa dimengerti nggak codingannya? Ini perlu nggak codingannya? Perlu kok. Perlu ya. Gua taruh di chat aja. Nanti tolong kalian yang dokumentasiin sendiri ya. Nggak bisa lagi. Oh ya udah, gue generate linknya aja. Nanti di copy aja ya. Nih. Oke, nitip ya. Oke, gitu aja. Nah, jadi yang tadi kita lakukan itu sebenarnya kita mencoba untuk menjadikan si abstract class itu sebagai template atau format dari fungsi kelas dari kelas-kelas turunannya. Nah, kalau misalnya sebuah kelas tidak memiliki realisasi tertentu, berarti nggak ada yang spesifik, maka lu akan lebih cocok pakai abstract class dulu dibandingkan concrete. Kalau concrete itu berarti sudah punya bentuk realisasi tertentu. Kalau misalnya lu masih bisa definisiin, masih memang mau di generalize dan nanti diturunkan secara lebih spesifik di bawahnya, itu lebih cocok pakai abstract class gitu. Nah, ini yang tadi kita lakukan yang ini nih tadi. Abstract class dapat menampung objek-objek yang ada di dalam kelas turunannya. Jadi kalau tadi kita punya kelas shape, turunannya itu kan triangle sama rectangle. Nah, karena rectangle dan triangle merupakan turunan dari shape, dia bisa ditaruh di dalam kumpulan, dia bisa ditaruh di dalam satu array yang merupakan tipe datanya shape gitu. Karena ya dia anaknya gitu loh basically. Ya. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya kita pengen implementasiin di dunia realnya. Coba perhatiin, misalkan kamu pengen bikin sistem kafe nih, ya. Di dalam namanya kafe, itu kan pasti punya menu ya. Dalam kasus ini misalnya contoh kita punya 4 jenis menu. Espresso, americano, flat white, cappuccino. Semuanya bahannya sama, susu, kopi, dan air. Yang beda itu cuman rasionya aja. Ada yang lebih banyak susunya, ada yang lebih banyak airnya, ada yang mungkin cuma susu doang gitu. Ya. Jadi banyak macamnya. Nah, sekarang kamu pengen bikin sistem di mana bisa bikin kopi dan bisa nentuin size-nya. Bisa ukuran gede, ukuran besar, ukuran kecil, medium, dan semacamnya. Nah, pada saat pertama kali dibuat, yang terjadi itu seperti ini mestinya. Ini bentuk naif nih. Kamu bikin kafe kalkulator, di mana kafe kalkulator itu ada banyak nih. Ada kafe kalkulator, metodenya ada banyak. Ada kafe kalkulator, ini konstruktornya. Ada get total beans, get total water, get total milk, get total expense. Nah, ini masih oke lah. Nah, yang kocak yang ini nih. Add ordernya banyak banget nih. Ada add order espresso, ada add order espresso dengan amount, ada add order flat white, ada add order flat white dengan amount, dan seterusnya. Di mana masing-masing ini dependen ke espresso, di mana dia di dalam metode espresso, americano, flat white, dan cappuccino itu dia punya get beans use, get water use, get milk use, get beans use, get water use, get milk use. Empat-empatnya sama. Yang beda cuma konstruktornya doang nih. Nah, sampai sini struktur diagramnya masih ngerti nggak? Ini kalau kita mau ngasih lihat, ini contoh paling basicnya nih. Jadi kita punya 4 kelas yang masing-masing punya metode yang sebenarnya sama nih. Kalau kalian lihat nih. Ya kan? Halo, halo.
atau fokus ke sebelah kanannya dulu deh, yang espresso, americano, sama flat white, sama cappuccino. Ini kan kalau lihat ini kita punya 4 kelas yang metodenya sama. Dia punya 3 metode yang sama persis gitu. Yang beda cuma konstruktornya doang. Nah, ini bisa diimprove dengan cara lihat ini kan dia bilang ya nih tuh. Dia punya metode yang sama nih gitu kan. Nah, ini bisa diimprove dengan cara melakukan hal seperti ini. Kita bikin satu kelas, ini misalnya anggap ini abstrak kelas, namanya coffee drink. Di mana setiap coffee drink itu merupakan parent dari kelas-kelas turunannya, yaitu espresso, americano, flat white, dan cappuccino. Oke? Di mana cara dia nge-get beans, nge-get water, dan get milk itu masing-masing ya didefinisiin di masing-masing americano, flat white, cappuccino, dan espresso. Tapi semuanya itu kekumpul di jadi satu tempat yang namanya coffee drink. Oke? Kenapa ini matters? Kenapa nggak yang kayak tadi aja kan jalan aja? Karena kalau misalnya kayak tadi kan kamu bikin add order untuk setiap masing-masing espresso, americano, flat white, dan cappuccino kan. Bayangkan kalau misalkan suatu hari nanti nih kamu mau nambah menu lagi, namanya menunya let's say matcha gitu. Nah, masa nambahin add order matcha sama add order matcha dengan amount kan PR banget. Nah, sedangkan kalau kamu bikin dia dalam under satu kelas aja gitu misalnya. Di under satu turunan kelas aja, master kelasnya aja nih, abstrak kelasnya aja. Kamu cuma perlu bikin satu kelas aja yang bukan add order coffee drink sama coffee drink yang punya amount-nya. Karena apapun, berarti kalau misal kalian paste espresso, americano, flat white, cappuccino ke dalam metode ini tuh sama aja kalian nge-paste si coffee drink karena mereka semua under coffee drink. Jadi kalian cuma perlu nambah kelas tapi nggak perlu ngoding apa-apa lagi gitu di belakangnya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Guys? Halo? Oke. Nah, tapi sebenarnya kita bisa improve lagi ya, karena kita bisa lihat nih bahwa kita ada penulisan add order berkali-kali ya kan? Nah, ini yang tadi, ini maksudnya dia mau ngomongin yang tadi nih yang ini. Ini kan kita add order berkali-kali nih, kocak nih ya kan? Nah, kita bisa improve dengan cara seperti ini kita bisa improve jadinya supaya kita nulis add ordernya cuma satu doang tuh yang tadi saya bilang copy tag aja gitu. Ya. Nah, sekarang batin lagi nih. Get water use, get milk use, get bean use sebenarnya memiliki tujuan yang sama pada setiap variasi minuman. Kita dapat membuat program yang jauh lebih efisien dengan menggunakan kelas diagram pada slide selanjutnya. Nih, caranya gimana tuh kok? Caranya adalah seperti ini. Mana sih? Oh, sorry. Saya salah urutan. Jadi yang pertama ke skip berarti. Ini kan yang pertamanya. Setelah kita improve, kita bisa bikin jadi masing-masing ini punya punya metodenya sendiri-sendiri. Dan berarti ini nggak bisa digabung karena masing-masing dari sini itu amount-nya beda-beda ya. Nah, baru di sini nih yang beda nih. Di sini kamu lihat nih bahwa pada dasarnya itu dalam sebuah implementasi yang di atas ini ya, itu tuh kita sebenarnya ada yang kurang, ada yang ganjel tuh di bagian ini yang get bean use, get water use, sama get milk use. Ini kan sebenarnya tidak memiliki makna apapun selain return value yang dikerjain aja gitu, yang ada di
yang dibutuhin untuk setiap komponen espresso, americano, flat white, dan cappuccino gitu kan. Jadi kita bisa bikin ini jadi abstrak. Jadi kalau kalian perhatiin kalau yang ini kan masih tegas, berarti ini coffee drink-nya konkret, espresso, americano, flat white, cappuccino-nya juga konkret. Tapi kalau misalnya kita bikin ini jadi abstrak, berarti kita nggak bisa definisin si coffee drink secara independen. Seperti yang tadi saya bilang, misalnya gue tanya nih misalnya, ada orang mau ke kafe, "Kak, mau beli minum dong." "Oh, mau beli minum, minum apa, Pak?" "Ya minuman," gitu. Ya kan ngeselin gitu. Ya dijelasin dong, maunya menunya apa. Jadi jangan sampai kalian kalau kalian nge-provide ini sebagai concrete class, berarti salah satu menu di sistem kalian itu adalah minuman gitu. Kan aneh gitu. Sedangkan yang kalian mau definisiin itu untuk bisa dipesan kan cuma espresso, americano, flat white, sama cappuccino. Makanya si coffee drink-nya itu sendiri harus dibikin jadi kayak sifatnya abstrak dan belum punya definisi. Definisinya nanti di bawah espresso, americano, flat white, sama cappuccino. Nih, nih, perhatiin. Kalau italic nih, kalau hurufnya italic nih, itu berarti abstrak. Intinya kayak gitu. Ya, ini kalau garis putus-putus itu berarti kalian ngomongin abstrak class dan definisi bawahnya. Sampai saya pertanyaan dulu nggak? Udah tadi sampai 35 doang sih, sampai situ aja sih. Sampai saya pertanyaan dulu nggak guys? Pak, maaf Pak, saya mau nanya. Yang bagian coffee drinknya itu tadi kalau misalnya dia nggak abstrak gitu dijadiin konkret tadi apa yang terjadi Pak? Tadi saya Eh, agak lewat. Oke, secara program sebenarnya tidak terjadi apa-apa, tapi berarti ada kemungkinan suatu hari nanti developer yang misalnya ada developer selanjutnya nih yang lanjutin codingan kamu, dia nggak tahu konteks, dia bisa definisiin si coffee drink itu sebagai minuman. Bayangin gini, kamu kan kan tadi kan ada 4 jenis minuman kan, espresso, americano, flat white, dan latte lah misalnya kayak gitu. Itu kan berarti 4 barang yang kalian mau jual di toko kalian gitu kan. Nah, itu kenapa bisa dijual karena dia punya definisi konkretnya. Ada get waternya berapa, get milknya berapa, get coffee-nya berapa. Itu ada detailnya. Sedangkan kalau kita ngomongin coffee drink ini kan generik kan. Nggak ada definisi khusus bahwa minuman ini komponennya apa aja nggak ada gitu. Jadi mestinya itu kan sesuatu yang tidak diketahui, tidak terdefinisi. Maka kita harus bikin jadi abstrak. Kalau nggak dibikin jadi abstrak, gampang pertanyaan dibalikin. Lo bisa definisin nggak kopinya, susunya, sama eh kopi, susu, dan airnya itu berapa sih untuk ngedefinisin sebuah coffee drink? Bisa nggak? Oh, nggak bisa Pak. Nggak bisa, karena belum ada specification ya coffee drink Iya, apa ini. iya Ya makanya benar. dibikin jadi abstrak. Karena nanti kalau nggak, ada aneh pas mau bikin order, saya pesan coffee drink. Coffee drink berapa ininya? Bukan kopinya. Bisa jadi ngaco. Jadi untuk memastikan tidak ada ambiguitas, justru kita harus bikin si kelas itunya jadi ambigu gitu supaya nanti bisa diturunkan spesifik, pasti ambilnya turunannya bukan bukan si abstrak kelasnya sendiri gitu. Sampai saya ada pertanyaan nggak? Aman Pak. Oke, kalau misalnya aman, ya udah sih, mestinya itu aja. Ada yang mau tanyain dulu nggak?
Oke, kalau nggak ada, berarti mestinya udah bisa saya akhirin ya. Paling nitip absen aja. Kita buka My UMN. Lama lagi My UMN. Oke. Nanti ujian saya evaluasi dulu, nanti baru saya bagiin ke kalian sebelum saya submit ya. Ya, Pak. Namaku. Autodesk. Oke, saya absen semua aja karena online. Oke, siapa minta bantu saya absensi? Request saja, Iman. Boleh Pak, saya bantu. Ya udah, request aja. Request aja. Jangan lupa ya, ada praktikum ya abis ini ya. Oke. Makasih banyak ya guys. Oke, thank you semuanya. Sorry, saya bisa ini cuma online minggu ini. Nanti minggu depan kalau masih ada yang bingung tinggal